Sebelum nonton kalian jangan lupa untuk like, subscribe di Hermind, dan jangan lupa untuk di like dan di share juga ya. Jadi hari ini di Hermind aku kedatangan tamu yang spesial yang akan kita bahas, yaitu Journey of Life. Nah, ini adalah wanita yang cantik di Instagram, pokoknya selebgram semua pasti kenal sama wanita satu ini. Nah, sekarang ini benar-benar lagi viral banget karena dengan penampilan barunya sekarang sudah berhijab. Ini dia Clara Sinta. Halo. Aduh, seneng banget loh. Halo, kamu apa kabar? Cantik loh pakai jilbab. Masya Allah, kakak juga. Amin. Aku baik sehat. Baik, sehat ya. Karena jadi sebenarnya aku tuh ngelihat kakak itu waktu itu beberapa akhir-akhir ini kamu kan sering bareng sama Dokter Oki kan? Oh iya. Karena kan aku follow sama Dokter Oki juga gitu. Jadi aku waktu itu lihat, sekarang udah berhijab gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit kok. Mungkin di luaran sana kan orang taunya mungkin kalau Clara Sinta tuh sering pakai baju yang terbuka, kayak aku dulu kan sebelum berjilbab gitu kan. Aku tuh sering nontonin vlognya. Iya, pakai celana pendek, pakai tank top. Nah, yang sekarang tuh benar-benar berubah gitu. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman gitu. Gimana pertamanya? Sebenarnya sih untuk pertama kali berhijab itu tuh aku nggak ada sama sekali direncanain gitu loh, Kak. By the way, nggak ada kepikiran kayak wah bulan segini pakai hijab atau besoknya pakai hijab gitu. Kayak tiba-tiba aja sepulang dari umroh itu kan selama 9 hari itu kan kita kan pakai gamis, pakai hijab kan, udah terbiasa tertutup gitu. Nah, sampai Indonesia aku sengaja tuh masih pergi ke daerah Senayan gitu makan. Aku buka dong, maksudnya bukan aku decide untuk pakai hijab saat itu ya, maksudnya yang biasanya pakai hijab aku buka aja. Aku masih pakai baju tali satu biasa lah ya gitu, pakai baju tali satu, pakai jeans ketat gitu. Sampai di sana itu kayak aku udah ngerasa kok kayaknya nggak nyaman ya, tapi aku paksain. Kenapa? Sebenarnya feeling aku deep inside aku pas udah pulang umroh itu nyampe di Jakarta tuh aku udah kayaknya aku pakai hijab aja dia udah nggak nyaman terbuka, tapi terpaksa aku buka. Kenapa? Aku takut nanti aku tuh kayak panas-panas di awal doang nih pengen pakai hijab. Terus setelah aku pakai akhirnya kayak setelah aku pakai si baju tali satu itu akhirnya kayaknya udah gak nyaman lagi gitu. Akhirnya aku pakai hijab gitu kan. Setelah itu aku ke Bandung, aku buka lagi dan ternyata di situ aku udah kayak bener-bener gak nyaman lagi, Kak. Itu padahal cuma pakai baju selutut doang. Selutut doang udah gak nyaman lagi. Aku mampir ke sebuah toko gitu. Akhirnya aku beli baju hijab dan sampai saat itu alhamdulillah sampai sekarang udah gak buka lagi. Dan mungkin kayak dari orang-orang sekeliling kamu, mungkin kayak dari teman-teman, dari keluarga, sempat kaget gak sih gitu? Maksudnya dari yang kamu yang semua orang pasti tahu lah gitu kan, maksudnya kamu konten-kontennya gimana gitu. Keluarga, jadi sebenarnya kan aku kan udah mualaf dari tahun 2017. Itu mama aku, papa aku, semua keluarga itu nggak tahu, Kak. Jadi benar-benar kamu diem-diem mualaf gitu. Tahu kan, mama aku kan non muslim gitu. Jadi kalau misalnya aku pulang ke Medan, aku kan di Jakarta nih kan. Setelah menikah aku tinggal di Jakarta gitu. Waktu aku pulang ke Medan itu aku gereja. Jadi kalau misalnya setiap hari Minggu itu aku masih ikut gereja sama orang tua aku. Prinsip aku pada dasarnya adalah aku sayang banget sama agamaku, tapi bagaimanapun aku juga sayang banget sama orang tua aku. Jadi kayak aku masih nutupin dari mereka gitu, Kak. Masih gereja sampai tahun ini pun masih gereja. Sampai akhirnya mamaku tahu tuh 1 menit sebelum aku take off umroh itu aku mau nggak mau aku upload lah gitu ya. Terus ya udah akhirnya mereka tahu gitu, nelfon gitu marah-marah. Nah, selama ini kan aku sering buat konten pakai hijab juga kan, tapi masih lepas pasang dan buat kebutuhan konten. Dan aku bilang sama mamaku, enggak lah, nggak mungkin, aku kan cuma konten doang gitu. Padahal aku udah muslim pada saat itu. Cuman apa yang bikin kamu tuh pengen masuk Islam? Apa mungkin kan biasanya orang karena mungkin dulunya sekolahnya sekolah Islam gitu ya. Kamu dulu kayak gitu atau memang tiba-tiba kepengen aja gitu? Mungkin kalau dijelasin detail gitu tuh mungkin karena pertama udah hidayah gitu ya. Kedua emang kayak nggak tahu ya, aku menemukan sesuatu yang menurut aku lebih aku merasa kayak ini tuh lebih baik buat aku gitu loh. Kayak ada sesuatu yang aku nggak menemukan itu di yang sebelumnya. Masya Allah, itu maksudnya hidayahnya benar-benar luar biasa ya. Maksudnya nggak semua orang bisa mendapatkan hidayah kayak gitu. Tapi itu kan kalau dari respon dari orang tua. Mungkin kalau dari teman-teman kamu sendiri responnya gimana pas lihat kamu pakai jilbab gitu?
sahabat terdekat aku ya, ini sahabat terdekat aku bilang gini, udahlah Beb, lepas aja gitu, suruh lepas sampai sekarang. Secara nggak langsung kadang-kadang tuh meskipun kita nggak sengaja memperkecil, tapi kebiasaan kita tuh udah beda dengan mereka, Kak. Betul. Apalagi kan yang paling kelihatan ya, kalau misalnya kan kita dulu masih pakai baju yang zaman jahiliyah itu masih suka keluar malam. Sekarang udah lebih menjaga gitu loh, kayak maksudnya tempat apa juga yang dikunjungi di malam-malam. Kalau misalnya cuma masih restoran, oke lah. Kalau tempat selain itu kayak udah nggak bisa lagi, karena kan udah pakainya seperti itu. Kan tadi dari orang tua, dari teman-teman gitu. Nah, kemarin aku juga sempat dengar katanya kan kamu kan usia sekarang berarti 27. Katanya kamu udah punya anak juga kan, anak cowok ya. Nah, itu dia pertama kali lihat mamanya pakai jilbab gimana? Oh, itu ada komentar gak? Sebenarnya aku sering record tapi aku nggak posting. Aku pernah juga posting di Instagram. Dia tuh kalau misalnya yang lihat aku tuh bajunya itu ada kelihatan ada bagian atas, ih mami seksi gitu, nggak bawa suka, karena kan dia kan sosok laki-laki satu-satunya di keluarga aku. Maksudnya sekarang kan aku lagi jadi single mom nih. Jadi dia tuh satu-satunya panutan aku meskipun kecil gitu ya. Maksudnya dia ngelarang aku, dia yang kayak protektif. Jadi dia nggak suka lihat aku seksi. Nah sekarang nih setelah aku pakai hijab dia malah muji terus cantik. Nah tapi kan mungkin kalau kayak dulu ya, mungkin aku dulu sempat sebelum berjilbab tuh sempat pernah kepikiran kayak, aduh nanti kira-kira kerjaan aku susah nggak ya atau gimana gitu. Nah kamu sendiri pribadi ada nggak kepikiran sebelum berjilbab, aduh kerjaan gue kan mungkin ada beberapa banyak yang taunya kalau Sinta dulunya nggak berjilbab gitu. Kira-kira kamu pernah ada ketakutan sendiri nggak? Jangankan untuk kerjaan ya, buat jodoh aja juga takut. Karena mikir kayak gini, nanti setelah aku tertutup ini ada nggak ya yang mau deket sama aku? Pasti kan pengennya kan yang cantik. Tapi setelah aku pikir-pikir, ini balik lagi ke hidayah setelah umroh ya. Jadi aku pikir-pikir, ya udahlah ya, aku juga nge-attract-nya itu market aku tuh cowok-cowok juga yang aku pengen dapetnya yang soleh, yang setipe seperti itulah gitu. Kalau misalnya aku terbuka, mungkin mereka lebih menyukai cewek-cewek yang juga tertutup gitu loh. Jadi ya udah. Dan pas umroh tuh aku juga doa sih, salah satu doa aku untuk pekerjaan adalah, ya Allah dekatkanlah aku kepada berikanlah aku pekerjaan dan selalu dekatkan aku kepada pekerjaan yang bisa membawa aku tuh lebih dekat kepada Engkau gitu. Jadi alhamdulillah sekarang pekerjaan aku sekarang malah ngedukung banget aku pakai hijab. Followers aku juga jadi jauh lebih banyak. Berarti sekarang kakak ini single mom ini udah berapa lama? Aku single mom udah 1 tahunan gitu loh. Udah 1 tahunan. Berarti sekarang anak usia 2? Anak 3? Aku usia 5 tahun. Aduh lucu banget. Oke, mungkin ngomongin dari tadi kan udah berjilbab dengan keluarga gitu. Aku waktu itu juga sempat lihat ya beberapa kali di TikTok gitu, konten TikTok. Memang kamu kan punya, maksudnya dari usia muda udah sukses, maksudnya sekarang udah punya rumah sendiri, mobilnya juga banyak, segala macam ya. Maksudnya kan sekarang udah usahanya berarti kan kamu kecantikan ya, punya ada seperti itu. Terus beberapa hari kemarin kan kamu juga lagi sering ketemu, maksudnya ikut kajian kayak gitu-gitu. Berarti sekarang kamu tuh ikut ke dalam kajian tersebut atau mungkin kalau teman ajak datang gitu? Aku apa aja sih yang sesuai sama jadwal. Jadi kayak kalau misalnya private bisa datang, kalau misalnya yang umum juga aku datang sama semuanya. Wow, suka. Tapi aku dari tadi masih amazed sih, kamu ternyata mu'alaf. Maksudnya kamu merasakan perbedaan apa sih, sebeda apa sih mungkin dengan kamu yang sebelum mu'alaf gitu dengan yang sekarang? Sebenarnya gimana ya? Gak tau ya, sekarang itu hidup aku tuh lebih banyak keajaiban pastinya. Sekarang tuh ya, setiap aku doa cepet banget diijabah gitu. Masya Allah, hebat banget. Kalau dulu mungkin nggak tahu ya, tapi sekarang lebih fast aja gitu. Kalau misalnya ya Allah doa ini 3 hari lagi udah dapat tuh apa yang didoain gitu. Lebih cepat Kak, lebih ngerasa tenang juga. Berarti sekarang kamu belum ngobrol lagi sama orang tua gitu? Ini aku lagi lost contact Kak. Ini lagi lost contact sekarang. Maksudku mamaku ngubungin juga, tapi sekarang kita udah berjarak. Aku tuh kan sayang banget kan sama orang tua ya. Tapi aku tuh termasuk yang sayang banget sama orang tua. Sekarang aku jadi kikuk ini. Aku tuh kan sama orang tua aku tuh kan agamis banget ya. Jadi aku tuh belum berani nih ketemu sama mereka nih pakai hijab nih, gimana. Sementara aku tuh nggak bisa. Kalau misalnya aku harus buka hijabku pun nggak buat kayak aku buka hijab aku. Kalau misalnya mau ketemu orang tua, aku bilang nih sama Pak Ustadz kan. Ada Pak Ustadz yang selalu nge-guide aku gitu, sama Bu Ustadz itu juga. Bu, Pak, nanti kalau misalnya aku ketemu sama orang tua aku buka hijab ya. Ya mereka tuh kayak ya udahlah gitu. Makanya aku nggak tahu nih gimana ya caranya biar bisa ketemu mereka. Iya sih, karena ya cuman kamu hebat banget, maksudnya punya keberanian, punya pendirian yang mungkin beda
dari adik-adik kamu gitu. Berarti sekarang anak kamu ini masuk muslim kah atau? Muslim. Berarti sekarang muslim bareng sama kamu. Kan mantan suami aku muslim. Oh, mantan suami juga muslim. Iya, tapi bukan karena dia. Bukan karena dia ya. Bukan karena aku udah sebelum itu sih. Dari sebelum itu udah mualaf. Wow, ini sangat amat benar hebat banget. Berarti kan kamu sekarang nih ya tadi aku bilang ya udah single mom ya. Apa yang bikin kamu fight untuk cari nafkah untuk anak-anak? Karena cuma aku yang bisa diandalkan. Maksudnya pengen kasih apa ya, kehidupan yang terbaik gitu. Kayak aku tuh bisa nyekolahin dia di tempat yang sekarang aja tuh udah seneng tau Kak, ngeliat dia tuh bisa sekolah dengan nafkah yang aku kasih gitu. Iyalah, maksudnya aku aja yang maksudnya punya suami gitu. Ya ngerti gak sih makanya kamu di usia 27 tahun single mom udah bisa sekolahin anak. Makanya aku bilang udah bisa punya rumah sendiri, punya mobil tuh udah suatu yang hebat banget. Nah mungkin apa ya, teman-teman kan di luar sana taunya kamu tuh single mom gitu, seperti ini gitu. Apa sih sebenarnya ketakutan terbesar kamu? Ketakutan untuk jadi single mom gitu? Enggak, di dalam diri kamu nih apa yang paling kamu takutin sekarang ini? Percaya nggak sih aku nggak takut apa-apa. Maksudnya kayak kadang kan kita gini ya, kayak aku tuh takut banget anak aku tuh nanti gedenya bisa nggak ya gini gitu. Nggak ada yang ditakutin sama sekali. Jadi kamu tuh memang orangnya positif, kayak udah percaya dengan apa yang akan terjadi. Oh bukan, jadi kayak lebih ke afirmasi gitu loh Kak. Soalnya kan kalau misalnya aku memikirkan ketakutan itu, nanti ketakutan itu akan muncul menjadi realita. Jadi aku mikir positif-positif aja gitu. Wow, berarti kamu tuh dewasa didewasakannya dengan keadaan. Iya. Iya, karena aku lihat dari cara kamu bicara, jawaban kamu itu tuh benar-benar seperti orang yang memang udah terbiasa, maksudnya udah dengan ya udah gue hidup gue udah kayak begini, gue harus dewasa dengan ini semua gitu. Itu bener. hebat banget. Kamu ini nggak sih, mungkin mau ngomong nggak sih buat anak kamu, mungkin anak kamu nanti nonton gitu loh. Kino mami tuh apa ya, jadi curhat pribadi, ngomong pribadi nih. Nggak apa-apa. Kino mami sayang banget sama Kino. Sering merasa bersalah gitu ninggalin kan kalau kerja. Kadang-kadang merasa bisa beliin mainan mahal gitu, tapi nggak bisa kasih keluarga utuh. Tapi itu beneran. Jadi kayak kalau mainan di mall nih, oh ini bisa aku beli kok, oh ini bisa. Tapi kok aku nggak bisa ngasih keluarga gitu. Itu tuh aku nggak bisa kasih, tapi aku bisa kasihnya itu ya hal yang dibeli. Kalau itu nggak bisa, nggak apa-apa ya. Iya, mungkin ya itu yang aku apa ya, itu dia, mungkin dulu aku kan juga kayak gitu ya. Jadi aku tuh merasakan gak enak ya. Aku kan dulu maksudnya mama papa pisah, terus habis itu ya di saat aku lagi sama papa kadang aku butuh seorang mama, seorang ibu, aku pengen cerita gitu kan nggak ada. Nah aku tuh egoisnya itu soalnya aku tuh lahir dari keluarga yang bahagia gitu. Mama papaku sekarang masih lengkap, jadi aku nggak tahu perasaan dia itu kayak apa, aku nggak tahu. Sering banget kalau lagi sama aku, papi mana gitu, pengen keluarga lengkap. Sampai sekarang kamu belum pernah ada deket sama laki-laki yang kamu kenalin ke Kino gitu, pernah ada nggak? Oh ada. Cuman itu kayak sahabat aku gitu loh, aku kenalin gitu aja sih. Kalau untuk spesifik untuk jadi calon suami sih belum. Gitu belum ya? Belum. Trauma nggak? Ada trauma nggak sih? Iya trauma banget lah. Aku tuh ya, aku tuh nggak banyak lah maksudnya chatting, bukan banyak chatting ke seorang orang, maksudnya ada beberapa chatting gitu. Kadang-kadang kalau misalnya yang ini minta kepastian aku langsung mundur gitu. Kadang-kadang aku ya bucin, pas dia minta kepastian aku nyari mundur gitu-gitu terus. Oh ini sangat amat menginspirasi ya. Mungkin kamu ke depannya apalagi saya belum tercapai dari Clara Sinta? Ya belum tercapai ya. Lebih ke semuanya sih alhamdulillah sudah tercapai ya. Aku sih berdoa kalau untuk jodoh sih sebenarnya sih untuk posisi aku sekarang aku udah punya anak juga, gak ada keharusan aku untuk mengejar juga sih, gak ada sih. Sekarang sih aku lebih udah bersyukur aja sama diri aku yang sekarang, lebih mau ngembangin semuanya lagi sih. Kayak misalnya bisnis ya udah lebih gedein lagi, kayak misalnya iman pengen lebih istiqomah lagi, kayak misalnya punya banyak teman pengen lebih perluas lagi gitu aja sih. Oke. Mungkin terakhir kamu ada nggak pesan-pesan nih buat single mom di luar sana ya, yang di usianya muda, kasih semangat coba. Buat para single mom semuanya, semangat ya, dan yang penting please
kalau misalnya ada keluh kesah itu jangan dirasain banget, jangan dibawa ngeluh setiap hari. Jadi kayak tegarin diri, karena pada dasarnya itu yang negarin diri kita tuh diri kita sendiri. Nggak bisa, kita tuh nggak bisa banyak ngeluh Kak. Kalau ngeluh itu malah makin kerasa. Bener. Gitu, maksudnya sekali-sekali curhat, sekali-sekali nangis boleh. Karena banyak problem yang aku temuin di single mom tuh suka pada yang kamu kuat daripada apa yang kamu bayangkan sebagai. Kalau nggak, kita tuh nggak dipilih jadi single mom gitu. Ternyata kita sekuat itu tau. Gitu, makanya kuat. Mendekatkan diri sama Allah itu yang paling penting. Sumpah itu nggak ada yang lebih penting daripada itu sih.